Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Putri Cantika, NIM 215211069. Di sini saya akan menjelaskan tentang penulisan referensi dengan menggunakan format APA style dan MLA style. Gaya APA dan MLA adalah dua gaya kutipan utama yang digunakan dalam makalah, laporan, dan esai akademik. MLA atau biasa disebut dengan Modern Language Association biasanya digunakan dalam humaniora, sedangkan APA atau yang disebut American Psychological Association biasanya digunakan dalam ilmu sosial. Ini adalah perbedaan utama dari gaya APA dan MLA. Sementara beberapa kesamaan dapat dilihat dari dua gaya ini. Banyak perbedaan dapat juga dicatat di antara mereka berdasarkan pada struktur, konten, gaya, dan referensi. Gaya APA dan MLA adalah dua gaya kutipan utama yang digunakan dalam makalah, laporan, dan esai akademik. MLA atau biasa disebut dengan Modern Language Association biasanya digunakan dalam humaniora, sedangkan APA atau yang disebut American Psychological Association biasanya digunakan dalam ilmu sosial. Ini adalah perbedaan utama dari gaya APA dan MLA. Sementara beberapa kesamaan dapat dilihat dari dua gaya ini. Banyak perbedaan dapat juga dicatat di antara mereka berdasarkan pada struktur, konten, gaya, dan referensi. Perbedaan APA dan MLA. Yang pertama, MLA mengacu pada sistem kutipan asosiasi bahasa modern, sedangkan APA mengacu pada sistem kutipan asosiasi psikologi Amerika. MLA digunakan dalam tulisan akademik dan humaniora, sementara APA digunakan secara tertulis tentang bisnis dan sains. MLA merujuk pada daftar pustaka sebagai karya yang dikutip, sementara APA menyebutkan sebagai referensi. Dalam mengutip penulis dan editor, MLA membutuhkan nama lengkap untuk ditulis dan hanya 3 yang pertama yang dapat disebutkan, sementara APA hanya membutuhkan. Beginilah contoh dari format APA style dalam buku atau tesis atau proceeding seminar. Format dasarnya nama penulis atau pengarang, tahun terbit atau publikasi, judul utama buku, anak judul buku, edisi keberapa jika ada, kota terbit, negara atau singkatan negara baik yang di Amerika, penerbit. Kemudian buku dengan 1 hingga 5 pengarang, sumber kutipannya seperti itu, daftar pustakanya juga seperti itu. Kemudian buku dengan 6 atau lebih pengarang seperti itu. Dan sumber kutipannya bisa dilihat, daftar pustaka juga. Buku tanpa pengarang, jika tidak ada nama pengarang maka ditulis dengan judul bukunya dengan dicetak miring. Sumber kutipannya seperti itu. Daftar pustakanya seperti itu juga. Buku dengan editor seperti itu. Ensiklopedia atau kamus berkutipan daftar pustaka. Dalam online ensiklopedia, gunakan alamat URL dari artikel bukan halaman depan web. Kemudian dalam penulisan adalah sebuah organisasi, berkutipannya berasal dari tuliskan nama organisasi atau lembaga secara lengkap. Kemudian asosiasi dan instansi pemerintah dapat disingkat pada penyebutan kedua kalinya. Kemudian ada daftar pustakanya. Terus dalam tesis atau disertasi, sumber kutipan, daftar pustaka, sumber kutipan, daftar pustaka seperti yang sudah saya contohkan. Proceeding atau salah satu karya bukan semuanya, seperti itu. Proceeding secara utuh, sumber kutipan, daftar pustaka. Saya juga memberikan contoh selanjutnya dalam periodikal artikel dari koran, majalah, jurnal. Seperti yang sudah saya sampaikan ini, bisa dilihat. Contoh dari MLA style dalam buku atau tesis atau proceeding seminar seperti format dasar, sebutkan jenis media yang digunakan atau print, web, email, lecture, dan sebagainya. Nama keluarga atau belakang penulis atau pengarang, nama depan, judul utama buku, anak judul buku, edisi keberapa jika ada, kota terbit, penerbit, tahun terbit atau publikasi, jenis media yang digunakan, buku dengan 1 penulis atau pengarang dengan nomor halaman, tempat kenalan, tanda kurung selektif. Dalam buku tanpa nama penulisnya, jika tidak disebutkan nama penulisnya maka gunakan judul utama dari karya tulis tersebut. Jika judul dirasa terlalu panjang maka gunakan beberapa dari karya tulis tersebut. Jika judul dirasa terlalu panjang maka gunakan beberapa kata pertama dari judul. Begitu pula selanjutnya.
Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata atau perkataan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.